Selamat pagi, welcome back to my channel. Terima kasih yang sudah support channel ini selalu. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya untuk update informasi setiap hari. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tokoh-tokoh yang ikut berperan penting dalam mencetuskan lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin. Beliau lahir di Sawalunto, Sumatera Barat. Adapun gagasan yang beliau sampaikan itu ada 5. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan terakhir itu kesejahteraan rakyat. Selain itu, beliau juga merancangkan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, inilah yang beliau sampaikan gagasan dan rancangan beliau di 1 Juni 1945. Baik, yang kedua itu ada Dr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Adapun rancangan beliau yang pertama, persatuan. Yang kedua itu kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Inilah rancangan yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Oke, yang ketiga itu ada tokoh Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya di Jawa Timur. Beliau juga mempunyai gagasan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Inilah gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Dan beliau menyatakan pidatonya pada 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI, menamakan gagasan dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip, sehingga Pancasila itu adalah 5 prinsip. Oke, tidak berhenti di situ saja. Sidang kedua BPUPKI yang disebut dengan Panitia 9 merumuskan Pancasila ini ke dalam Piagam Jakarta yang isinya, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sidang 2 BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta. Tidak berhenti di situ juga. Sidang pertama PPPKI yang berubah dari BPUPKI menjadi PPKI setelah proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian dibentuklah PPKI, perubahan dari BPUPKI menjadi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada perubahan mengenai pasal 1 yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian pasal 2, pasal sampai pasal 5 tetap sama. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, mari kita galang persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Selamat hari lahirnya Pancasila.